Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraeni dengan NPM 2020 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaderisasi kepemimpinan politik. Kaderisasi kepemimpinan merupakan hal penting bagi sebuah organisasi karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Tanpa kaderisasi kepemimpinan, sangat sulit bila sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasian dengan baik dan dinamis. Kaderisasi kepemimpinan adalah sebuah syarat mutlak dalam membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Kaderisasi kepemimpinan sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan, transfer keterampilan, dan keahlian dalam suatu kajian tertentu. Fungsi kaderisasi kepemimpinan adalah mempersiapkan calon-calon yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu untuk mencapai tujuan organisasi. Kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dalam tubuh organisasi partai politik. Kader harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme. Nah, kader inilah akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Nah, Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi merupakan kerangka kebangsaan karena kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan. Nah, dalam proses kaderisasi terdapat dua macam proses, yaitu kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria yang memperlihatkan kelebihannya, yaitu memiliki kepribadian positif, gigih, mempunyai loyalitas, mempunyai dedikasi terhadap organisasi, dan memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai penentu yang mutlak. Nah, sedangkan kaderisasi formal lebih ke arah yang melalui cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku di dalam organisasi. Nah, konsep kepemimpinan yang berkembang pesat pada saat ini adalah kepemimpinan transaksional dan transformasional. Nah, kedua konsep kepemimpinan ini berbasis pada gaya, perilaku, dan situasi yang meliputi seorang pemimpin. Nah, sehingga dalam proses kaderisasi
sebuah organisasi adalah sebuah proses untuk menggerakkan orang di dalam organisasi untuk memiliki tujuan yang sama demi melanjutkan tongkat ideologinya dalam sebuah partai atau organisasi. Nah, di dalam organisasi sendiri diperlukan pemimpin untuk memegang kendali atas orang-orang yang berada di dalamnya. Kepemimpinan dari seorang pemimpin tidak lahir begitu saja, tetapi dengan adanya kaderisasi. Dalam rezim demokrasi ini, partai politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara, di samping pemilu yang menjadi pilar utama demokrasi. Nah, menjadi pilar dalam demokrasi, partai politik memiliki peranan yang sangat penting seperti dalam proses seleksi kepemimpinan dan pengisian jabatan publik. Partai politik dinilai menjadi satu-satunya lembaga penyalur pemimpin-pemimpin bangsa dan juga pejabat kenegaraan, karena partai politik memiliki peran yang salah satunya adalah sebagai rekrutmen politik. Nah, sebagai lembaga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan berdiri dengan tujuan sebagai alat perjuangan bangsa, secara umum partai politik memiliki peran sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik. Nah, fungsi-fungsi partai politik sebagai representasi rakyat dalam menyampaikan aspirasi dan tuntutan terhadap pemerintah atau penguasa terbilang masih lemah pada saat ini, sehingga menimbulkan polemik ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Performa partai politik yang demikian krusial menyebabkan melemahnya peran dan fungsinya sebagai lembaga atau organisasi negara. Lemahnya partai politik ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya kualitas pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi dalam tubuh partai politik. Nah, justru yang tumbuh dan berkembang pesat pada saat ini adalah menguatnya politik kekerabatan dan juga pencalegan kader secara instan. Nah, politik kekerabatan ini sangat merusak saluran kaderisasi, mengganggu ritme kaderisasi karena tidak sehat, karena demokrasi berbasis pada rakyat. Nah, partai politik juga harus jelas kerjanya dalam rekrutmen politik. Nah, pada dasarnya pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi meliputi segala aktivitas partai dari mulai penerimaan anggota, pembinaan kualitas kader, sampai dengan penempatan atau penugasan kader-kader partai dalam jabatan strategis. Nah, bisa diilustrasikan sebagai berikut. Nah, kader merupakan hasil dari pengkaderan yang diperoleh karena adanya rekrutmen politik. Kader di dalam suatu partai politik menentukan daya jual partai politik di masyarakat. Nah, jika pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik akan menghasilkan kader yang berkualitas dan berkapabilitas pula. Nah, begitupun sebaliknya. Dihasilkannya kader-kader yang berkualitas dan berkapabilitas tentu akan menyorot partai politik
kader tersebut muncul. Jadi kualitas kader-kader yang ada dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi partai. Nah, bisa dibayangkan jika partai politik sebagai sumber pemimpin nasional tidak memiliki pola rekrutmen dan mekanisme kaderisasi yang baik, tentu akan memunculkan berbagai persoalan, yang salah satunya ditunjukkan dengan adanya politik kekerabatan tadi itu. Nah, tumbuh dan berkembangnya politik kekerabatan memunculkan sejumlah ketimpangan karena politik kekerabatan menutup akses bagi orang yang memiliki sumber daya yang mumpuni dan tidak memiliki hubungan kekerabatan untuk dapat menjabat di posisi-posisi politik. Sedangkan mereka yang memiliki hubungan sudah dipastikan calon tersebut dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, dan juga penguasaan wilayah. Nah, jika suatu wilayah telah dikuasai oleh sekelompok elit, bahkan dari keluarga yang sama, nah maka sumber daya daerah tersebut akan dikuasai oleh mereka pula. Dapat dipastikan bahwa kekuatan utama berada pada segelintir elit, sehingga jalan kepentingannya pun tidak menutup kemungkinan hanyalah untuk kepentingan para elit, bukan untuk kebaikan bersama. Seperti contohnya yang terjadi di Banten, di mana politik kekerabatan menguasai hampir seluruh posisi kepemimpinan strategis di provinsi tersebut, yang pada akhirnya dapat dibuktikan setelah ditangkapnya Gubernur Banten pada masa itu, yaitu Ratu Atut Hoisiah. Ya, terbongkar bahwa beberapa proyek dan program daerah itu dilakukan dan ditunjukkan untuk memperkaya dirinya dan kerabatnya. Nah, selain itu, pada masa sekarang, selain politik kekerabatan, banyak juga partai politik yang mengusung calonnya untuk menduduki posisi tertentu atas dasar popularitas dan ketenaran seperti artis. Nah, mereka menganggap bahwa popularitas atau ketenaran calon yang diusung akan dapat meraup simpati dan suara masyarakat dalam pilkada, pilgub, maupun pileg. Nah, rekrutmen artis dalam pilkada, pileg, dan pilgub secara instan tanpa melalui pola rekrutmen yang seharusnya dan tidak melalui mekanisme kaderisasi yang berlaku, yang mengartikan bahwa hal tersebut telah memotong mata rantai proses kaderisasi internal partai politik. Nah, ini juga tentu akan menciptakan suatu kondisi ketidakadilan di dalam internal partai itu sendiri. Kader yang telah mengabdi dan berdedikasi serta meniti karir sebagai kader dalam partai justru tertutup kesempatannya untuk menjadi seorang calon jika dibandingkan dengan artis yang mendapatkan hak istimewa untuk maju gitu. Nah, fenomena ini merupakan lompatan besar dalam politik Indonesia sebagai wujud konsolidasi demokrasi, yaitu kecenderungan baru partai politik untuk mencalonkan orang yang populer. Nah, model rekrutmen dan kaderisasi secara instan ini menjadikan artis sebagai alat oleh partai politik untuk mendulang suara
Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi industri yang mengikuti hukum ekonomi. Penawaran bukan didasarkan perjuangan untuk kepentingan umum, melainkan untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Nah, sementara kader lama yang kurang populer tidak memperoleh panggung atau tempat. Kalaupun ada, akan dimasukkan sebagai cadangan. Nah, kurangnya penghargaan terhadap kader lama sangat berpotensi menimbulkan runtuhnya kekuatan internal suatu partai politik. Nah, partai politik tampaknya lebih mementingkan kemenangan dan kurang memikirkan efektivitas kekuasaan dalam jangka menengah panjang, sehingga kehidupan politik pun sering diambil oleh partai-partai besar yang menjadi kemenangan gitu. Nah, karena buruknya pola rekrutmen tersebut, ini bisa membuat kinerja parlemen di DPR dan pejabat publik menjadi buruk. Kegagalan kaderisasi di tubuh partai politik tidak menegakkan fungsi partai politik secara utuh, maka sangat sulit untuk mendapatkan kader partai politik yang berpotensi untuk dijadikan calon pemimpin dan perwakilan yang akan dijadikan perwakilan pejabat di negara. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.